terukur. Anda mungkin membeli pisaunya sekali, tetapi Anda harus membeli mata silet penggantinya berkali-kali seumur hidup. Model pendapatan berulang. Persis. Pesawat siluman atau tank M1 Abrams adalah pisaunya. Nah, suku cadang, pembaruan perangkat lunak, peluru kendali, dan komponen mesin jet dari GE Aerospace? Itu adalah siletnya. Yap. Monopoli lisensi atas suku cadang ini memungkinkan mereka menetapkan margin keuntungan yang gila-gilaan. Dan pemerintah kan tidak punya pilihan selain membayar. Inilah persisnya bagaimana inflasi M2 tadi berubah menjadi rekor laba bagi saham-saham pertahanan. Sangat mekanis dan logis. Tapi ini memunculkan pertanyaan penting terkait alokasi investasi jangka panjang. Apa pertanyaannya? Jika mekanismenya sejelas itu, mengapa tidak semua orang mengalihkan 100% hartanya ke saham pertahanan Amerika Serikat? Iya juga ya. Secara matematis, mereka kan pemenang yang dijamin oleh negara. Betul. Namun disinilah analisis yang kita bedah memberikan sebuah peringatan kontrarian yang luar biasa berani. Peringatan yang tidak didasarkan pada grafik kuartalan Wall Street. Tapi didasarkan pada apa? Pada sejarah siklus kekaisaran. Peringatan bahwa hanya mungkin, sebuah imperium besar sedang mulai kehabisan nafas karena terlalu lama berlari. Tepat sekali, analisis ini menyoroti bahwa Amerika Serikat, sebagai kekuatan hegemoni saat ini, berada dalam posisi overextended. Terlalu memaksakan diri ya? Iya, mereka terlalu memaksakan kapasitas militer dan ekonominya melampaui batas kewajaran. Mempertahankan lebih dari 800 pangkalan militer di seluruh dunia itu biayanya masif. 800 pangkalan? Luar biasa. Belum lagi sekaligus membiayai perang proksi di berbagai benua. Itu adalah sebuah beban operasional yang perlahan mencekik ekonomi domestik mereka sendiri. Ini adalah perang atrisi, mengerus sumber daya pelan-pelan. Sejarah memang punya selera humor yang gelap ya. Polanya selalu berulang. Situasi ini langsung mengingatkan kita pada kejatuhan Kekaisaran Roma. Inflasi koin Romawi. Betul. Ketika militernya terlalu menyebar dan mereka mulai mencampur logam murah ke dalam koin emas mereka. Itu kan versi kuno dari pencetakan uang M2 kan? Sangat akurat. Deformasi mata uang. Atau bagaimana? Vereniging de Oost-Indische Compagnie, VOC, milik Belanda, yang runtuh di bawah beban korupsi dan biaya perang untuk mempertahankan monopolinya. Sejarah selalu berulang. Bahkan lepasnya terusan Suez menjadi penanda akhir dari dominasi mutlak kerajaan Inggris. Dinamika kejatuhan imperium itu selalu sama. Biaya pemeliharaan dominasi militer mematikan daya saing ekonomi lokal, yang kemudian memaksa negara mencetak lebih banyak uang. Yang berujung pada kehancuran nilai mata uang itu sendiri. Tepat. Logika kontrarian inilah yang mendasari mengapa banyak pemikir makroekonomi saat ini lebih memilih aset keras yang netral seperti emas dan Bitcoin. Daripada saham militer tadi. Iya, menyandarkan seluruh kekayaan masa depan Anda pada saham industri militer dari negara yang mungkin sedang memasuki fase akhir siklus dominasinya, itu adalah pertaruhan yang memiliki risiko fundamental sangat tinggi. Masuk akal sekali. Jadi apa makna praktis dari semua diskusi berat ini untuk Anda yang sedang mendengarkan? Kesimpulannya harus tajam. Mari kita tarik benang merahnya. Memegang uang tunai dalam jumlah besar di era pencetakan uang triliunan dolar adalah cara paling pasti untuk memiskinkan diri Anda sendiri tanpa Anda sadari. Daya belinya dirampok diam-diam. Betul. Parasut uang tunai Anda hanya boleh digunakan untuk dana darurat agar Anda tetap rasional dan bisa tidur nyenyak. Sisa modal Anda harus dikerahkan. Harus diinvestasikan ke aset yang tepat. Modal itu secara mekanis akan mencari perlindungan. Entah di aset digital dengan kelangkaan absolut seperti Bitcoin, atau berlindung di balik tembok pertahanan berusia ribuan tahun bernama emas, atau mengambil keuntungan langsung dari model bisnis suku cadang di industri militer. Dan bagi Anda pendengar, kuncinya di sini adalah kerendahan hati secara intelektual. Jangan mencoba menjadi pahlawan. Maksudnya menebak-nebak pasar tadi ya? Iya, jangan mencoba menebak kapan krisis akan meletus atau kapan pasar akan jatuh. Membangun kekayaan di tengah musim dingin geopolitik itu bukan soal menebak hari, ini soal kedisiplinan alokasi. Konsistensi ya? Anda harus memikirkan kerangka waktu 10 atau 20 tahun ke depan, dan jadilah pelajar seumur hidup, karena sistem ini terus berubah. Dan kemampuan Anda untuk mencerna informasi adalah satu-satunya asuransi yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Sangat setuju. Sebagai penutup, di bagian paling akhir dari narasi yang kita bedah hari ini,
Ada satu kilas balik sejarah yang menurut saya sangat tajam dan patut Anda bawa pulang untuk direnungkan. Apa kilas baliknya? Coba Anda pikirkan ini. Perang Dunia Pertama memicu penyitaan emas warga sipil secara massal oleh negara. Fakta sejarah yang sering dilupakan. Kemudian, ketika Perang Dunia Kedua selesai, para pemenang duduk bersama dan merancang sistem moneter yang sama sekali baru, yang kita kenal sebagai Bretton Woods. Polanya sangat terlihat ya. Polanya sangat konsisten. Setiap kali dunia terbakar oleh konflik multifront, definisi paling mendasar tentang apa yang kita sebut sebagai uang akan selalu dirombak, dihancurkan, dan dibentuk ulang dari nol. Selalu ada riset sistem ekonomi. Tepat sekali. Jika analisis tentang siklus 100 tahunan ini benar, dan kita sungguh sedang melangkah masuk ke dalam musim dingin geopolitik yang panjang dan mengubah tatanan, Sebuah pertanyaan besar menunggu kita. betul. Pertanyaan yang ingin saya tinggalkan untuk Anda malam ini adalah ini. 10 tahun dari sekarang, ketika debu dari semua peperangan militer dan ekonomi ini akhirnya mereda, apakah lembaran kertas di dompet Anda dan deretan angka digital di layar aplikasi bank Anda saat ini masih akan diakui sebagai uang oleh dunia? Sesuatu yang sangat layak untuk dipikirkan. Sangat layak. Terima kasih telah ikut menyelam dalam sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Teruslah kritis, teruslah beradaptasi. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.